Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PKN materi keberagaman ekonomi. Nah, di sini Ustazah Elia akan menjelaskan tentang keberagaman ekonomi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Baiklah, yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca Bismillah yuk anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengerti definisi keberagaman ekonomi. Yang kedua, mengetahui cara menyikapi keberagaman ekonomi. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor keragaman ekonomi. Dan yang terakhir, mencintai produk dalam negeri. Nah, kita mulai yang pertama ya anak-anak. Definisi keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi berasal dari kata keberagaman dan ekonomi. Keragaman ekonomi itu sendiri berarti aset perekonomian bangsa yang perlu kita lestarikan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di Indonesia itu terdapat banyak sekali profesi anak-anak. Salah satunya adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ada seperti yang terlihat di gambar ini. Terlihat anak-anak? Oke. Ada Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia. Ada advokat, ada perawat, ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan lain-lain. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi keberagaman ekonomi? Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Salah satunya adalah menerima keberagaman tersebut karena setiap keberagaman sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Yang kedua, menyukai keberagaman ekonomi agar setiap kebutuhan dapat terpenuhi. Yang ketiga, menghargai keberagaman. Keempat, menciptakan suasana tentram dan damai antar keberagaman. Yang kelima, menghormati keberagaman lain. Yang keenam, tidak menghina keberagaman lain. Nah, yang ketiga pembelajaran kita hari ini adalah tentang faktor-faktor keberagaman ekonomi anak-anak. Perhatikan, Ustazah punya banyak sekali faktor yang menunjang keberagaman ekonomi. Salah satunya adalah sumber daya alam. Faktor sumber daya alam adalah faktor penentu dari suatu kegiatan ekonomi. Dengan adanya sumber daya alam yang memadai seperti tanah, udara, mineral, air, tumbuhan, dan hewan, maka suatu kegiatan ekonomi dapat terlaksana. Jika dilihat dari sumber daya alam, Indonesia itu sangat kaya anak-anak. Sumber daya alam Indonesia itu sangat berlimpah. Adapun peran dari sumber daya alam yaitu sebagai bahan dasar untuk semua produksi. Dengan adanya sumber daya alam, maka dapat menghasilkan suatu produk dengan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi sumber daya hutan, sumber daya pertanian, mineral, non-mineral, perikanan, dan sebagainya. Faktor keberagaman ekonomi yang kedua adalah SDM atau sumber daya manusia atau human resource. Nah, selain sumber daya alam, faktor yang menentukan ini adalah dari segi manusianya anak-anak. Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai orang yang menciptakan kegiatan ekonomi dan orang yang melakukan pembangunan dalam kegiatan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat tinggi. Akan tetapi jika dilihat dari keterampilannya, Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan manusia yang mempunyai keterampilan dalam suatu bidang agar dapat memajukan kegiatan perekonomian Indonesia. Yang ketiga adalah sumber daya modal. Faktor ketiga ini juga sangat penting anak-anak. Ada tidaknya suatu modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Untuk negara maju tidak perlu diragukan lagi, sumber daya modal yang mereka punya sangat mencukupi dalam proses kegiatan ekonomi. Nah, sebaliknya, negara berkembang sangat membutuhkan banyak modal untuk proses kegiatan ekonominya. Salah satu upaya untuk mendapatkan sumber daya modal pada negara berkembang yaitu dengan melakukan pembentukan dan juga pengembangan investasi. Dengan adanya pembentukan dan juga pengembangan investasi, maka diharapkan dapat meningkatkan suatu produktivitas. Nah, kalian tahu nggak modal itu apa? Pinter. Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu barang dan juga jasa. Adapun modal dapat meliputi seperti uang, peralatan, teknologi, dan lain sebagainya. Dan faktor keberagaman ekonomi yang terakhir adalah perkembangan teknologi, anak-anak. Nah, lihatlah. Faktor yang terakhir ini sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan bantuan teknologi, maka semua proses produksi dapat terlaksana dengan cepat dan akan memberikan hasil yang mempunyai kualitas yang tinggi. Teknologi yang semakin berkembang sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi dari suatu produk. Nah, karena teknologi juga suatu negara itu bisa berkembang, anak-anak. Jadi semakin maju. Seperti perbandingannya Indonesia dan India. Dulu Indonesia itu sangat maju, tapi karena SDM kita kurang, walaupun kita punya sumber daya alam dan modal yang banyak, kita kalah sama India. India sudah bisa memproduksi mobil sport, mobil yang sangat mewah dan dijual ke Inggris, ke daratan Eropa. Kita baru mulai akan menjual itu dengan mobil SMA, mobil listrik, tapi masih sangat ketinggalan. Nah, itu contohnya, anak-anak. Nah, pemerintah punya program sukseskan gerakan 100% cinta produk Indonesia. Nah, ini adalah salah satu untuk memajukan negara kita supaya kita tidak kalah dengan negara lain. Nah, kira-kira program pemerintah ini punya manfaat enggak? Punya, banyak sekali. Nah, salah satunya seperti ini, anak-anak. Membeli dan menggunakan produk buatan sendiri itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Membuat bangga juga bangsa kita. Terus memberdayakan pabrik-pabrik di negara sendiri. Juga dapat meminimalisir penggunaan barang impor. Jadi gak perlu gengsi, wah tasnya gak branded, tapi kan buatan lokal, itu jauh lebih bagus kualitasnya. Seperti Indonesia itu selalu mengekspor bola, anak-anak, bola sepak, kesukaan kalian, Piala Dunia, dan kok untuk bulu tangkis, itu buatan Indonesia yang dikemas sedemikian rupa, dibeli oleh luar negeri, kemudian dikembalikan lagi ke Indonesia dengan harga yang bisa 100 kali lebih mahal dari kita beli di negara sendiri. Padahal itu buatan Indonesia. Celana jeans, Lea, Levi's itu buatan Indonesia, Cibaduyut. Tapi di branded luar negeri, dikembalikan lagi ke Indonesia, yang untung siapa? Betul, negara lain. Nah, makanya kita harus pandai-pandai mencintai produk dalam negeri karena kualitasnya sebenarnya jauh lebih bagus. Nah, dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga bisa menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga nama baik bangsa, meningkatkan pendapatan negara, memperbanyak lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan dan kriminalitas. Nah, itu 9 manfaat yang Ustazah rangkum. Sampai sini kalian paham, anak-anak? Baiklah, semoga kalian paham ya. Terima kasih karena kalian sudah menyimaknya. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.